Kalau ada rasa takut, maka sebenarnya kita tidak berada dalam demokrasi. Kalau dalam demokrasi ada kepercayaan dan perasaan merdeka. Bahwa yang di sana mengatakan angkanya lebih tinggi, jangan pernah mendahului takdir Allah. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mbak Baby, apa jawabnya? Apa Mbak? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Tidak. Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi rumah gratis Surabaya. Subscribe. Surabaya dahsyat. Ini rekor Desa Anies terbesar dalam sejarahnya. Ya, belum pernah sebanyak ini dan belum pernah ada pendaftar sebanyak yang di Surabaya. Gelombang akal sehat. Arus gelombang akal sehat makin hari makin kuat karena banyak yang merapat jadi bagian penebar manfaat. Kode alam makin kuat, tak sesiapa bisa hambat. Pembusukan makin cepat, akal rakyat makin sehat. Wahai kawan karib kerabat, saatnya kita satukan tekad. Jangan percaya tipu muslihat, mustahil racun jadi obat. Ayo semua all out sahabat, waktu sudah amat dekat. 1, 2, 3, dan 4, Anies Baswedan 2024. 2024 presidennya siapa? Saya tadi dengar sebelum masuk ke sini, katanya yang mendaftar sampai 13.500 saat dihentikan. Dihentikan di 13.500. Kalau tidak dihentikan, entah berapa yang akan mendaftar di sini. Saya dengar masuk di ruangan ini 6.000. 6.000 di sini. 6.000. Lalu di bawah Ada sekitar 3.000. 3.000. Lalu di luar masih ada lagi yang menunggu. Masih banyak orang yang menunggu Desa Anies Surabaya ini. Jadi tadi teman-teman, saya sudah sampai di sini. Saya menyapa dulu mereka yang tidak bisa dapat tempat di dalam. Sapa dulu di bawah, sapa juga yang di luar. Gini, yang di lantai bawah saya masih bisa pakai mikrofon. Tapi ketika sampai yang di luar, jelas tidak ada mikrofon. Karena itu kita tidak berbicara dengan lisan, kita berbicara dengan hati. Pesan pada semuanya. Saya sampaikan terima kasih. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perubahan yang akan kita lakukan sama-sama di Republik ini. Mas Anies, ini teman-teman yang di Surabaya ini juga membuat sebuah semacam suara-suara dalam bentuk spanduk-spanduk ini. Boleh satu persatu dibaca dan disapa teman-teman yang ada di sebelah sini, Mas. Ya, Itu yang ada di Videotron itu yang di layar. Oh, rame banget. oh rame banget. Pada dibayar berapa buat datang ke sini? Sorry ya. Kami Circle. se-circle. Pilih. Amin. Siap. Wih, keren tuh di situ. Teman-teman semua, ini ya. Saya baca ini coba ya. Negara ini punya rakyat, bukan punya keluargamu. Ini teman-teman yang menarik dari poster-poster ini semua dan seperti juga semua yang datang ke sini. Saya rasa yang datang ke sini memang kita semua tahu, inilah bagian dari perubahan yang dilakukan di Indonesia. Pada saat kampanye pun, kampanye bicara tentang gagasan. Jadi semua yang datang ke sini, datangnya membawa harapan. Dan pulangnya ingin membawa perubahan. Perubahan, amin semuanya. Kita langsung mulai di pertanyaan pertama, Mas Anies ya. Ini tidak ada singkatan, Mas Anies ya. Enggak, maksudnya, ini kan hanya menjelaskan. Mas Anies ini kan sudah keliling hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia.
tapi sepertinya kok nggak ngaruh nih Pak. Baru aja ada yang merilis survei, katanya salah satu pasangan sudah tembus 50%. Tenang dulu, tenang dulu. Terus katanya ini Pak, katanya. Di Jawa Timur itu banyak kepala daerah yang tiba-tiba mendukung paslon tertentu. Kayak ada yang aneh. Tenang dulu. Apa pendapat Mas Anies soal fenomena ini? Terus kenapa Mas Anies masih sibuk kampanye sana-sini? Monggo. Gini, teman-teman sekalian, kita sudah mengalami 5 kali pemilu pilpres sejak reformasi tahun 98. Sudah 5 kali. Dan selama 5 kali kita pemilu pilpres, tidak pernah ada percakapan soal netralitas selama ini kecuali menjelang pemilu 2024. Betul tidak? Tidak ada. Semua bicara tentang netralitas hari ini. Dan berbicara tentang bagaimana kualitas demokrasi kita hari ini diambang bahaya. Kenapa? Karena rasa takut mewarnai suasana republik ini. Ketika kita bicara demokrasi, maka dalam demokrasi pilarnya adalah trust, kepercayaan. Dalam sistem non-demokrasi pilarnya adalah rasa takut. Kalau ada rasa takut, maka sebenarnya kita tidak berada dalam demokrasi. Kalau dalam demokrasi ada kepercayaan dan perasaan merdeka. Sekarang ini kita merasakan takut itu ada. Banyak orang yang kemudian tidak berani mengungkapkan pandangannya. Banyak yang tidak berani melakukan apa yang menjadi aspirasinya. Bahkan banyak yang ikut bersama dalam gerakan perubahan, mereka menghadapi masalah gara-gara ikut dalam gerakan perubahan. Betul tidak? Apa artinya? Negara tidak lagi menjaga prinsip dasar demokrasi. Karena itulah maka kami, kita semua, Anda, saya, dan semua orang yang ingin perubahan, kita berjuang lewat pemilu ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Bahwa yang di sana mengatakan angkanya lebih tinggi, jangan pernah mendahului takdir Allah. Jangan pernah mendahului. Kita belum tahu, dan jangan pernah meremehkan aspirasi rakyat. Di sini letak bahayanya. Bila kemudian kita berpikir demokrasi bisa dipangkas dari menghargai aspirasi rakyat, kemudian mulai sudahlah, jangan khawatir, cukup 1 putaran, nanti kita tentukan ke depan. Inilah tanda-tanda bahaya demokrasi. Demokrasi itu sering ada yang menyebut, definisinya banyak, tapi ada yang menyebut one man one vote, one woman one vote, 1 suara, 1 orang 1. Yang berbahaya begini, one man one vote one time, 1 orang 1 suara dan cuma sekali. Sesudah itu tidak ada suara lagi yang didengarkan. Di situ bahayanya demokrasi. One man one vote, one woman one vote, one time. Habis itu hilang. Apakah kejadian di banyak tempat? Ada banyak tempat yang pernah merasakan dari demokrasi mundur menjadi tiadanya demokrasi. Karena itulah kita semua sekarang berjuang. Bagi kita semua, catatan yang penting bukan sekedar soal hari ini, tapi kita akan tunjukkan pada sejarah anak-anak muda Indonesia tidak membiarkan demokrasi kita diambil alih, tidak membiarkan demokrasi kita dibajak, dan tidak membiarkan kekuatan yang menjaga ketimpangan berkuasa terus-menerus di negeri ini. Karena itulah saya terus jalan kampanye. Ya. Saya sampaikan, memang kalau yang keliling kampanye itu karena dia tidak bisa mencetak poster untuk dikelilingkan ke seluruh Indonesia. Kalau yang bisa nyetak poster, posternya yang dikelilingkan. Kalau tidak bisa minta nyetak poster, orangnya yang dikelilingkan. Wow. Dan ada yang membedakan, teman-teman sekalian. Di dalam pertemuan-pertemuan kita, Anda bukan penonton. Anda adalah peserta dalam gerakan perubahan. Tandanya apa? Tuh bawa poster semuanya. Bawa aspirasi semua. Lihat posternya tulis. Semua pada bawah. Apa artinya? Kita datang menjadi bagian dari perubahan. Kita datang menjadi bagian dari pergerakan. Kita datang sebagai tanggung jawab untuk masa depan Indonesia yang lebih demokratis. Karena itu, jangan pernah takut dengan ancaman yang dilontarkan hari ini. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Hadapi mereka dan tunjukkan anak-anak muda tidak takut dengan segala macam intimidasi untuk melawan kekuatan yang akan mematikan demokrasi kita. Dan kita semua, teman-teman, kita semua punya tanggung jawab. Kita ingat pemilu 1955 itu disebut salah satu pemilu yang demokratis, paling demokratis. Di saat itu kita masih banyak yang buta huruf. Rakyat tertib memilih, rakyat tertib menyampaikan pandangannya. Disitulah nilai dasar republik ini. Warga negara yang ambil tanggung jawab.
Jadi hari ini ketika banyak yang merasa terintimidasi, kita menjadi bagian yang tidak terintimidasi. Ada satu hal yang sederhana, teman-teman. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mbak Baby, apa jawabnya? Apa Mbak? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Tidak. Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Dan yang duduk di meja ini sudah berkali-kali mengalami harus diperiksa ini, periksa itu. Hadapi. Kenapa? Insya Allah kita tidak punya masalah. Karena itu kita hadapi siapapun juga yang memberikan tantangan itu. Gini, kenapa orang berani? Kenapa orang berani? Berani karena itu jawabnya. Berani karena benar dan berani karena tak bermasalah. Betul tidak?